Bab 1531. Bunga Roh Hitam. King Feng Li mengerutkan kening dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, karena dia bahkan tidak tahu dari mana tawon iblis hitam itu berasal. Dia memeriksa kemana-mana namun tidak menemukan sarang mereka. Lalu dia dikejutkan oleh satu kemungkinan, binatang iblis yang menyerangnya mungkin bersembunyi di dalam kehampaan. Karena di sanalah dia tidak dapat melihat dengan mata. Dengan pikiran ini, King Feng Li menyalurkan energi rohnya, memancarkan dua sinar cahaya kemasan dari matanya dan mengintip melalui kehampaan. Dua tawon setan hitam bersembunyi di sana seperti yang diduga. Tawon iblis hitam terus berputar dan menembakkan sengat untuk menyerang King Feng Li. Lili dari Li King Feng memahami semuanya setelah berpikir sejenak. Lebah di bumi hidup dari serbuk sari dan nutrisi dari bunga, dan kedua bunga roh ini juga merupakan bunga. Perbedaannya adalah bunga roh memancarkan kekuatan roh, yang persis seperti yang diinginkan tawon iblis hitam. Mereka melahap energi dari bunga dan mendapatkan kekuatan mereka sendiri. King Feng Li menjadi musuh mereka saat ia bermaksud memetik bunga-bunga ini. Dia mencibir dan berbicara ke arah kehampaan, "Kalian berdua tawon iblis hitam, enyahlah atau aku akan memaksa kalian." Kedua tawon iblis hitam itu mendengar apa yang dikatakan Li King Feng, tetapi tidak peduli. Mereka menggetarkan sayap mereka, mengayunkan sengat mereka ke depan, dan menembakkan dua sengat beracun ke arah Li King Feng. Li King Feng kesal dan siap menunjukkan kekuatannya. Lebah-lebah itu benar-benar meremehkan Li King Feng, berpikir bahwa bersembunyi di ruang hampa akan membuat mereka aman darinya. King Feng Li telah mempelajari tentang ruang angkasa dan kitab suci jimat, jadi dia dapat dengan mudah melihat menembus ruang angkasa dalam jarak 10 meter. Dengan pengetahuannya tentang ruang, King Feng Li menusukkan pedang kaisar api ke dalam kehampaan dan memotong sayap tawon iblis hitam. Tawon iblis hitam keluar dari kehampaan dan muncul di udara. "Manusia sialan, bagaimana kau menemukan kami?" Kedua tawon iblis hitam itu menatap Li King Feng dengan marah sekaligus bingung. Mereka tak pernah menyangka akan ditemukan oleh manusia ini saat bersembunyi di luar angkasa. Pria ini sungguh menakutkan. Li King Feng tidak berbasa-basi dengan mereka dan langsung melepaskan dua sambaran petir, menyambar dan membakar mereka. Mereka jatuh ke lembah dan menghilang. King Feng Li mengulurkan tangannya ke arah bunga roh hitam, tetapi bunga itu memiliki kesadaran dan mencoba menghindar dari telapak tangannya. Li tertegun. Ramuan-ramuan spiritual yang biasa dipetiknya sebelumnya semuanya diam tak bergerak. Ini pertama kalinya ia melihat ramuan-ramuan itu mencoba kabur. Tentu saja, Li tidak akan membiarkan mereka pergi. Ia berubah menjadi kilatan hitam dan segera menyusul bunga-bunga itu. Kemudian, ia menyalurkan esensi vitalnya dan membentuk alam gravitasi di sekitarnya. Kekuatan gravitasi yang besar menyeret kedua bunga roh itu ke tanah, membuat mereka tidak dapat melarikan diri. Kemudian, King Feng Li segera menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam ring interspatial. Dia melangkah keras ke tebing dan terbang melintasi lembah ke sisi yang lain. "Ayo kita tinggalkan tempat ini dan beri Suelin sekuntum bunga roh." Li Qingshan melambaikan tangannya dan membawa anak anjing hitam, ular pemakan langit, Jiang Miaowei, dan Suelin pergi. Karena dia tahu cakar kerangka putih berbahaya di bawah lembah itu akan muncul kapan saja. Lebih baik pergi lebih cepat. Tidak lama setelah King Feng Li pergi, cakar-cakar putih mulai bermunculan di bawah lembah hitam, dari satu cakar menjadi 2, 3, 4, dan akhirnya, ratusan cakar kerangka putih muncul dan melambai-lambai di udara, tampak seperti hendak menghancurkan ruang angkasa. Ratusan cakar kerangka putih berkumpul menjadi satu, menyatu dengan tulang pinggang dan kaki di lembah dan membentuk tengkorak manusia. Kemudian tengkorak manusia itu berubah bentuk dan akhirnya menjadi seorang wanita cantik. Dia tampak seperti berusia 20-an dengan bentuk tubuh ramping, tetapi dengan wajah dingin, bibir kejam, dan tatapan gelap. Meskipun dia cantik, dia terus memancarkan aura dingin, seakan-akan dia akan melahap apapun di sekitarnya. Dulunya dia memiliki rambut hitam panjang yang indah, tetapi kecantikannya telah diperpendek dengan separuh rambutnya tersebar di belakang secara berantakan. "Manusia sialan, beraninya menyambar rambut indahku dengan petir. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Para wanita cantik itu menunjukkan niat membunuh di mata mereka, menyaksikan kepergian Li King Feng. Seorang wanita anggun berpakaian hijau berjalan mendekat dan berdiri di samping wanita cantik itu dengan penuh hormat. "Tuan, Anda jelas memiliki kemampuan untuk membunuhnya tadi, mengapa Anda tidak mengerahkan seluruh kekuatan Anda? Dia bisa mengendalikan guntur. Aku mungkin bisa membunuhnya dengan kekuatan penuhku, tapi aku juga akan terluka. Jangan lupa, setelah mutasi distrik terlarang pegunungan Kunlun, banyak makhluk iblis dari zaman kuno muncul. Kalau aku terluka, aku akan dibunuh orang lain," kata wanita cantik itu sambil menggelengkan kepala. Sebenarnya dia sangat ingin membunuh King Feng Li. Namun,
dia belum sepenuhnya lepas dari segel dao surgawi yang menekannya di bawah lembah kabut hantu. Dia baru menembus 2/3 segel dan belum memulihkan kekuatan penuhnya. Itulah sebabnya dia melepaskan Li Qingfeng. Wanita cantik itu bersumpah bahwa dia akan membunuh King Feng Li setelah menghancurkan segel dan keluar dari lembah. Tulang hijau, tinggalkan lembah ini sekarang dan ikuti manusia itu. Aku akan membunuhnya setelah menghancurkan 1/3 segel lainnya. Wajah wanita cantik itu berubah cemberut saat dia memerintahkan wanita berbaju hijau. Baik, Tuan. Wanita cantik berbaju hijau itu mengangguk, lalu terbang meninggalkan lembah sambil membuntuti King Feng Li. Bab 1532. Peti mati teratai. Mutasi tersebut memengaruhi sebagian besar pegunungan Kunlun. Tempat ini dipenuhi energi iblis dari iblis-iblis yang kuat, kabut hantu dari hantu-hantu yang mengerikan, dan binatang iblis yang bermutasi. Seluruh wilayah terlarang di pegunungan Kunlun menjadi berbahaya karena turbulensi yang tidak normal. King Feng Li membutuhkan waktu cukup lama dan akhirnya menemukan sebuah gua di bawah tebing terpencil. Anak anjing, ular, Miao Yijiang, kalian bertiga jaga pintu masuk dan jangan biarkan siapapun masuk. Kemudian, King Feng membawa Sue Lin masuk. Gua itu lebarnya 100 kaki dengan bebatuan hitam keras di dalamnya. Saat berjalan di sepanjang gua, King Feng Li mendapat firasat bahwa itu bukanlah gua kosong melainkan ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Seperti dugaannya, dia menemukan peti mati berwarna hitam setelah berjalan beberapa ratus meter. Peti mati hitam ini bukan peti mati manusia biasa. Peti mati ini terbuat dari baja kristal hitam khusus, meteorit dari luar angkasa, dan beberapa material lainnya. Tulisan jimat berbentuk seperti kecebong hitam diukir mengelilingi peti mati, berisi energi dari langit dan bumi, memancarkan cahaya hitam, dan membentuk pola teratai hitam yang berputar. Peti mati hitam itu dilindungi dari orang luar dengan formasi pertahanan, dikelilingi oleh tabir cahaya pertahanan berwarna hitam. Saat King Feng Li hendak melangkah maju, tiba-tiba cahaya hitam melesat ke arahnya. Ia buru-buru menyalurkan esensi vitalnya yang berjenis api dan membentuk selubung cahaya pertahanan merah raksasa. Tabir itu menghantam cahaya-cahaya hitam itu, menciptakan suara-suara memekakkan telinga. Li Lili terdorong mundur beberapa langkah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Ia menyadari peti mati hitam itu tidak mudah ditangani. Dia mengambil jalan yang sama untuk kembali dan meninggalkan gua itu. Anak anjing hitam kebingungan melihat Li Qingfeng membawa Sue Lin keluar, bukankah kau ingin menyelamatkan Sue Lin dengan bunga roh? Kenapa kau keluar lagi? King Feng Li mengerutkan kening dan menceritakan semua yang dilihatnya kepada anak anjing hitam. Anak anjing hitam berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah itu santo kuno? Dahulu kala ada seorang santo teratai hitam di zaman kuno. Harta dharmanya adalah teratai hitam. King Feng Li mengetahui kekuatan Sein teratai hitam dari anak anjing hitam. Seperti yang dikatakan anak anjing hitam, santo itu telah meninggal di zaman dahulu kala. Oleh karena itu, jasadnya mungkin ada di dalam peti mati. Lili merasa lega. Ia mengira akan ada beberapa zombie atau monster di dalam peti mati itu, yang pasti sangat berbahaya. Pupi, karena kamu bilang orang suci teratai hitam sudah mati, seharusnya tidak ada bahaya. Aku akan kembali ke dalam dan membangunkan Sue Lin. Li Qingfeng tersenyum dan berjalan kembali ke dalam. Kali ini, King Feng Li hanya berjalan sejauh 100 meter dan tetap berjarak 200 meter dari peti mati. Itu adalah jarak yang aman dari serangan formasi barisan pertahanan. King Feng Li mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin interspatialnya dan meletakkannya di tanah sebelum membaringkan Sue Lin di atasnya. Sue Lin tampak pucat dengan mata terpejam, akibat terlalu banyak mengonsumsi energi roh. Li Qingfeng pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Saat pertama kali memasuki dunia kultivasi, ia pernah pingsan setelah menggunakan garis keturunan Dewa Serigala, persis seperti situasi Sue Lin saat ini. Itulah sebabnya ia tahu cara menyelamatkannya. Li Qingshan mengeluarkan bunga roh hitam, memeras sari dari kelopaknya, dan meneteskannya ke mulut Sue Lin. Sari bunga itu masuk ke dalam tubuh Sue Lin dan memulihkan energi spiritualnya melalui meridiannya. Bunga roh hitam mengandung energi roh yang luar biasa, seperti lautan dengan kekuatan luar biasa di dalamnya. Tak lama setelah kekuatan misterius itu memasuki tubuh Sue Lin, wajahnya kembali memerah. Ia mengerjap pelan, lalu membuka matanya. Sayang, aku di mana? Apa yang terjadi? Sue Lin tampak bingung di wajahnya yang halus. King Feng Li tersenyum dan menceritakan semuanya padanya. Sue Lin mengerti semuanya setelah penjelasan itu. Sebelumnya, ia bingung mengapa ia bisa memahami mata surgawi kekacauan. Kini ia tahu itu karena kekuatan yang terbangun dari kehidupan masa lalunya. Namun, ia pingsan karena keterbatasan kekuatan dan energi spiritualnya. Tiba-tiba, Sue Lin merasakan sesuatu yang kuat. Ia berbalik dan menemukan peti mati hitam itu.
Tulisan jimat hitam berbentuk seperti kecebong dari peti mati menerangi seluruh ruangan, membuat area di dalamnya tampak seperti dunia kecil yang terisolasi. Itu bukan peti mati biasa, ada harta karun di dalamnya. Suelin mengulurkan tangan putihnya dan menunjuk peti mati hitam itu. Li Qingfeng terkejut dengan kata-katanya. Bagaimana kamu tahu ada harta karun di dalamnya? Suelin memutar matanya sambil tersenyum tipis dan menjelaskan, kau tidak ingat. Aku telah membangkitkan mata surgawi kekacauan dan bisa melihat segala sesuatu di dunia. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa melihat sejauh 200 meter. Li Qingfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Peti mati hitam itu berisi jasad seorang santo kuno. Jasad itu dilindungi oleh formasi pertahanan dan kitab suci jimat milik santo itu. Kita tidak bisa mendekat. Kau lupa kemampuanku untuk melihat menembus segalanya dengan mata surgawi kekacauanku. Aku bisa menemukan kekurangan pada kitab suci jimat itu, lalu kita bisa membuka peti mati dan mengambil harta karunnya, kata Suelin penuh semangat. Karena dia dapat melihat dengan jelas harta karun dan teknik di dalam peti mati hitam itu. Awalnya, Li Qingfeng tidak ingin membuka peti mati itu, tetapi atas desakan Suelin, ia setuju. Ia tahu satu-satunya cara agar Suelin bisa bertahan hidup di wilayah terlarang pegunungan Kunlun adalah dengan meningkatkan kekuatannya. Suelin harus memasukkan harta karun ke dalam peti mati hitam. King Fengli berjalan menuju peti mati hitam bersama Suelin. Namun, mereka terhenti setelah 100 meter. Formasi pertahanan dari peti mati hitam menghalangi jalan mereka. King Fengli menoleh dan menemukan tabir cahaya pertahanan hitam raksasa di hadapan mereka, dengan banyak corak teratai di atasnya. Tentu saja, bunga teratai ini tidak berwarna putih atau merah, melainkan hitam. Bunga teratai hitam bermekaran, memancarkan cahaya eksentrik. Bab 1533. Mematahkan formasi susunan teratai hitam. Sayang, apa kelemahan formasi susunan teratai hitam di depan kita? Tanya King Feng sedikit mengernyit pada Suelin. Suelin menyalurkan teratai salju perak di kedalaman ruang pikirannya, melepaskan mata surgawi kekacauan saat dua sinar putih muncul dari matanya. Sinar putih itu memasuki bagian dalam formasi teratai hitam. Cacat dan kelemahannya terlihat jelas. Titik lemah formasi teratai hitam ada pada teratai ketiga, yang berada di atas teratai ke-9 dan ke-12, Suelin memberitahu King Fengli apa yang dilihatnya dengan mata surgawi kekacauan. Secercah kegembiraan terpancar di mata King Feng. Ia menyalurkan tubuh api penyucian fana, dan tiba-tiba meninju tangan kanannya, memancarkan cahaya keemasan yang muncul dari kehampaan. Ia dengan keras menghantam teratai ketiga, ke-9, dan ke-12 dari atas. Tinju neraka pencekik mengandung kekuatan yang luar biasa besar, bunga teratai yang dibentuk oleh kitab suci jimat orang suci bergetar akibat pukulan itu. Efektif. Cacatnya memang ada di sana. Teratai-teratai suci jimat itu berkelap-kelip tanpa henti seolah ingin meledak. Mata Li Qingfeng menunjukkan sedikit kegembiraan. Li Li tahu bahwa kelemahan yang ditemukan Suelin pada formasi teratai hitam itu benar. Kalau tidak, serangannya tidak akan pernah membuat formasi itu bergetar dan berkilauan. Tanpa ragu lagi, Li Qingfeng meninju tangan kanannya dengan liar, berulang kali mengenai 3 titik lemah formasi teratai hitam, membuat kitab suci jimat kecebong terus berkibar dan bergoyang. Kaca-kaca. Banyak retakan muncul pada teratai ketiga, ke-9, dan ke-12. Retakannya bagaikan jaring laba-laba, menyebar rapat kemana-mana. Akhirnya, formasi itu meledak dengan suara keras, berubah menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap di udara. Ketika 3 cacat pada formasi teratai hitam pecah, seluruh formasi menghilang. Peti mati hitam di belakangnya juga terungkap dan dapat dilihat dengan jelas. Li Qingfeng sangat gembira. Ia berjalan maju bersama Suelin. Keduanya segera menghampiri peti mati hitam itu. Peti mati hitam ini panjangnya lebih dari 2 meter dan tingginya 1 meter, diukir dengan motif teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling peti mati. Simbol-simbol teratai hitam itu berkilauan dengan kitab suci jimat Dao Surgawi. Kitab suci jimat itu seperti kecebong dan terus merangkak. Mengandung aura esoteris yang luar biasa, seolah-olah seseorang akan tenggelam di dalamnya jika melihatnya dalam waktu lama. Untungnya, energi spiritual Li dan Lin Sui sangat kuat, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh kitab suci jimat kecebong. Kalau ada orang lain yang datang ke sini, mereka pasti akan tertarik oleh kitab suci jimat hitam itu. Lalu, roh mereka akan tersedot ke dalamnya dan mereka akan menjadi orang bodoh atau gila pada akhirnya. Sayang, kamu bilang ada harta karun di peti mati hitam ini, harta karun apa sebenarnya? Wajah King Fengli penuh kegembiraan saat dia bertanya pada Suelin. Semua orang menyukai harta karun, dan King Fengli tidak terkecuali. Dengan mendapatkan harta ini, seseorang bisa menjadi kultivator yang lebih kuat. Kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan seseorang akan mampu membunuh orang lain,
mengalahkan binatang iblis dari wilayah terlarang pegunungan Kunlun, serta iblis dan hantu ganas. Suelin tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, kamu akan tahu begitu kamu membuka tutup peti mati. Lili King Feng terdiam. Ia tak menyangka Suelin masih akan merahasiakannya saat ini. Ia tidak memberitahunya dan ingin memberinya kejutan. Lili mengulurkan tangan kanannya dan mendorong tutup peti mati hitam itu. Ia ingin mendorong tutupnya untuk menemukan harta karun di dalamnya. Namun, Lili King Feng mengerahkan banyak tenaga, tetapi tutup peti mati hitam itu tetap tidak bergerak. Sama sekali tidak bisa didorong. Hal ini membuat Lili terkejut. Satu telapak tangan yang disodorkan Lili sangat kuat, setidaknya berkekuatan 1 juta kilogram. Tapi sekarang, bahkan dengan kekuatan 1 juta kilogram itu, tutup peti mati itu tetap tak bergerak. Betapa beratnya, membayangkannya saja sudah mengerikan. King Feng Li menggunakan berbagai cara lain, entah itu dengan dorongan telapak tangan atau tinju, atau bahkan memotong tutup peti mati dengan pedang kaisar api, tutup peti mati itu tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan sedikit pun tanda akan terbuka. Hal ini membuat King Feng Li sangat tertekan, dia tidak menyangka setelah memecahkan formasi susunan teratai hitam, peti mati hitam itu masih tidak bisa dibuka. Suelin tersenyum dan berkata, kau lupa bahwa karena ada cacat di bagian luar formasi teratai hitam, peti mati hitam ini pasti juga punya cacat. Pasti ada mekanisme di dalamnya, begitu kau menemukan mekanismenya, kau akan bisa membukanya. Lili mengangguk dan tiba-tiba menyadari bahwa ia baru saja salah mengira bahwa ini adalah peti mati biasa. Kini ia akhirnya menyadari bahwa ini adalah peti mati yang digunakan untuk mengubur tulang-tulang orang suci zaman dahulu. Tentu saja, tidak sesederhana itu. Jika bisa dibuka oleh siapa saja, maka pastilah ada banyak jebakan dan mekanisme tersembunyi di dalamnya. Lili mulai mengitari peti mati hitam itu, berputar perlahan. Jari-jarinya terus menjelajahi peti mati, satu sentuhan di sisi barat dan satu sentuhan di sisi timur. Ia mengamati sisi-sisi peti mati, mencoba mencari perbedaannya. Banyak sekali teratai hitam terukir di sekeliling peti mati, dengan satu teratai hitam saling terhubung. Teratai-teratai yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu teratai raksasa. Teratai itu tampak seperti berasal dari kedalaman neraka. King Feng Li merasa bahwa pemilik peti mati ini tentu saja bukan seorang kultivator ortodoks zaman kuno, kemungkinan besar dia adalah orang suci dari Dao Iblis, atau seorang bos iblis. Jika tidak, peti mati itu tidak akan seseram itu, bahkan jiwa King Feng Li hampir tersedot ke dalamnya. King Feng Li mencari cukup lama, tetapi tetap tidak dapat menemukan cacat pada peti mati hitam itu. Hal ini membuat Lili terdiam. Ia merasa dirinya sangat pintar dan sangat komprehensif. Dulu ia selalu bisa menemukan kekurangan dan kelemahan orang lain, bahkan berkali-kali menemukan kekurangan pada susunan peti mati. Kenapa ia tidak berguna di sini? Suelin tersenyum dan berkata, sayang, minggirlah. Biar aku gunakan mata surgawi kekacauan untuk membantumu menemukan titik lemah peti mati itu. Suelin tersenyum tipis saat matanya memancarkan dua sinar putih keperakan. Sinar putih keperakan bersinar menembus ruang hampa dan mengarah langsung ke kitab suci jimat Dao surgawi di peti mati, memperlihatkan cacat di dalamnya. Cacat itu berada di sudut timur laut peti mati. Suelin menunjuk ke sudut timur laut peti mati dan berkata, sayang, cacat peti mati hitam itu ada di sana. Kamu bisa membukanya di tali jemuran. King Feng Li menjadi gembira dan mengacungkan jempol pada Suelin untuk memujinya sedikit. Lili merasa sangat beruntung, ia beruntung bisa membawa Suelin bersamanya memasuki distrik terlarang pegunungan Kunlun kali ini. Kalau tidak, ia tidak akan tahu bagaimana cara mengetahui kelemahan peti mati hitam ini. Mata surgawi kekacauan dan garis keturunan Phoenix Suelin sangat membantu Lili. Ia sangat bahagia. Adapun Suelin, melihat bahwa dia bisa membantu King Feng Li, dia juga sangat gembira. Bab 1534 Saint Molting. Lili tahu bahwa menemukan harta karun di distrik terlarang pegunungan Kunlun akan jauh lebih mudah dengan Suelin, karena mata surgawi kekacauannya dapat melihat menembus segalanya. Namun, mata itu memang menghabiskan banyak energi spiritual. Wajah Suelin memucat. Ia tidak bisa lagi menggunakan mata surgawi kekacauan selama 5 jam. Dengan bantuan Suelin, Lili berhasil menemukan cacat pada peti mati hitam itu. Ia menekan jarinya di titik yang diceritakan Suelin, lalu menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya dan menamparnya. Kaca. Hanya suara keras yang terdengar. Tutup peti mati hitam itu otomatis terlepas, bergeser ke samping, dan semua isinya terekspos. King Feng Li gembira dan segera melihat ke dalam. Di dalam peti mati hitam itu, terdapat sesosok tubuh yang tampak hidup. Tubuh itu tampak seperti orang hidup, terawat baik dengan rambut gelap, wajah putih, hidung mancung, dan tubuh ramping. Kalau dia masih hidup, dia pasti pria yang besar dan tampan. Bahkan setelah meninggal,
dia masih memancarkan aura menawan. Ketika King Feng Li melihat isi peti mati itu, dia terkejut karena dia pikir dia melihat orang yang masih hidup. Namun, Li Lili memancarkan energi spiritualnya dan dengan cermat merasakan aura tubuhnya. Tidak ada jejak kehidupan pada pria tampan ini. Jantungnya tidak lagi berdetak, dan ia tidak bernapas. Ia benar-benar mati. Orang hanya dapat mengatakan bahwa orang ini dulunya adalah seorang guru tingkat suci, karena ia menggunakan teknik kultivasi sebelum meninggal untuk menjaga tubuhnya tetap sempurna. Senior, saya tidak sengaja membuka peti mati Anda. Mohon maafkan saya. Saya hanya mengambil beberapa keping harta. Saya tidak akan merusak tubuh Anda. Li Qingfeng mundur selangkah, membungkuk kepada pria tampan di dalam peti mati, dan membungkuk hormat 3 kali. King Feng Li mengetahui dari anak anjing hitam bahwa orang di dalam peti mati hitam itu adalah orang suci teratai hitam dari zaman kuno. Meskipun Santo Teratai Hitam adalah seorang bos iblis, ia mampu berkultivasi hingga tingkat Santo. Ini membuktikan bahwa ia memang sangat berbakat dan kuat. Sekarang setelah Li Lili membuka peti matinya, ia merasa sedikit bersalah. Meskipun ia seorang bos iblis, ia tetap menunjukkan rasa hormat dan rasa bersalahnya sebelum membungkuk kepadanya. Sayang, cepat kemari dan lihat. Ada banyak harta spiritual, teknik kultivasi, dan harta karun lainnya di dalamnya. Suelin menunjuk peti mati hitam dan berteriak kepada Li Qingfeng. King Feng Li datang dan melihat ke dalam peti mati hitam dengan Suelin di sisinya. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya terlihat di dalam peti mati, dengan 2 teknik kultivasi ditempatkan di bagian paling depan. Salah satunya adalah mantra suci teratai hitam, dan yang lainnya adalah pukulan suci Feris. Selain kedua teknik kultivasi ini, ia dikelilingi oleh banyak batu vitalitas tingkat sakral. Batu-batu vitalitas ini sangat kuat, hanya master tingkat suci yang dapat memurnikannya. Jika seseorang yang berada di alam kaisar roh memurnikan batu-batu vitalitas ini dan menyerap energi di dalamnya, mereka dapat menembus ke alam roh tertinggi. Jika seseorang yang berada di alam roh tertinggi memurnikan batu vitalitas ini, mereka dapat menerobos ke alam roh kerajaan. Batu-batu vitalitas ini semuanya sangat berharga. Semuanya Saint Grade. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakannya. Li Qingfeng menghela napas panjang dengan penyesalan. Lili sedang memurnikan esensi vital elemen api, dan pemurniannya merupakan praktik kultivasi diri ortodoks. Teknik kultivasi di dalam peti mati memang kuat, tetapi sifatnya iblis. Meskipun batu vitalitas itu adalah Saint Grade, mereka juga merupakan batu vitalitas iblis. Batu itu mengandung energi iblis yang bergejolak, hanya seorang kultivator dao iblis yang dapat memurnikannya. Batu itu tidak cocok untuk seseorang seperti Lili. Suelin senang pada awalnya, lalu dia kecewa setelahnya dan menghela napas. Mereka melupakan hal terpenting. Meskipun ada banyak harta di dalam peti mati itu, sebagian besar adalah harta karun iblis. Harta karun itu tidak terlalu berguna bagi para pembudidaya diri ortodoks seperti dirinya. Ada peta di sini. Cepat ke sini dan lihat. Suelin tiba-tiba menggerakkan tangannya yang ramping, menunjuk ke sudut paling belakang peti mati, dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Suelin, Li Lili melihat ke bawah ke arah yang ditunjuk jarinya. Di sudut paling ujung, ia menemukan peta hitam yang rusak. Peta ini tidak besar, panjangnya sekitar 20 cm, dan gulungannya terbuat dari kulit domba. Peta itu menggambarkan banyak landmark geografis seperti gunung, barisan pegunungan, pepohonan, dan jalan. Ada indikator merah, dengan panah yang menunjuk ke suatu tempat misterius di kejauhan. Saat King Feng Li mengambil peta itu, dia secara tidak sengaja menyentuh tubuh pria di dalam peti mati. Puci. Hanya suara benturan keras yang terdengar, dan tubuh lelaki tampan itu mulai terkikis saat kulit indahnya berubah menjadi kulit kasar. Suelin terkejut melihat pemandangan ini dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Perempuan memang terlahir polos dan pemalu. Bahkan ketika Suelin membangkitkan garis keturunan Phoenix dari kehidupan sebelumnya, ia masih takut menyaksikan pemandangan mengerikan dan mengerikan itu. Ia ketakutan dan memucat, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Li Qingfeng juga terkejut dan mundur selangkah. Ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Suelin untuk menenangkannya agar tidak takut. Li Qingfeng tentu saja ingin melindungi Suelin dan tidak akan membiarkan apapun membuat istrinya takut. Ia melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya, dan menyentuh kulit Suelin yang telah lapuk. Lili menyadari bahwa itu adalah kulit manusia. Tidak ada otot rangka, tidak ada organ dalam. Itu hanyalah kulit manusia yang terisi udara. Ketika Lili menyentuhnya, ia secara tidak sengaja membuat lubang kecil di kulitnya. Semua gas bocor keluar dari dalam, dan akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Orang suci berganti kulit. Li Qingfeng tiba-tiba teringat sebuah legenda yang mengerikan.
Lily pernah membaca sebuah buku tentang zaman kuno, yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Malam Kegelapan. Buku zaman kuno itu menggambarkan banyak rahasia dari benua-benua kuno, seperti ortodoks, iblis, dan setan, hantu, makhluk abadi, non-ortodoks, dan segala macam Tao. Rahasia dari berbagai denominasi ras juga dibahas. Beberapa orang dari Dao Iblis menyempurnakan sesuatu yang disebut sihir bos iblis pengelupas. Legenda mengatakan bahwa beberapa orang bijak iblis mengawetkan jiwa mereka saat meninggal. Namun, jika mereka mati dengan terpaksa, mereka akan menyempurnakan teknik iblis legendaris, yaitu berganti kulit. Mereka akan meninggalkan kulit luar mereka dan membawa jiwa mereka untuk menemukan tubuh lain untuk dilahirkan kembali, ke tempat baru untuk terus berkultivasi. Ini serupa dengan para orang suci dari jalan iblis yang telah memperoleh kehidupan lain, yang memungkinkan mereka menjadi beberapa ratus tahun lebih muda untuk mempelajari teknik kultivasi yang lebih kuat. Akhirnya mereka bahkan dapat berkultivasi hingga ke tingkat iblis abadi, yang mendominasi langit dan bumi. Tentu saja, itu hanya legenda. Li Qingfeng dulu menganggapnya sebagai legenda. Sekarang tampaknya itu benar karena Li Qingfeng tidak menemukan mayat di dalam peti mati hitam ini. Ia hanya menemukan kulit luar santo teratai hitam. Tubuh dan jiwanya yang baru lahir telah lenyap. Lily hanya bertanya-tanya mengapa peti mati hitam ini begitu minim perlindungan, padahal peti mati itu milik seorang santo iblis zaman kuno. Sekarang, tampaknya sisa harta karun legendaris dan teknik kultivasinya telah diambil oleh santo iblis Dao itu setelah ia bereinkarnasi. Bab 1535. Peta harta karun. Peti mati teratai hitam benar-benar kosong. Satu-satunya hal yang membuat Li Feng senang adalah peta misterius yang ditinggalkan oleh orang suci iblis itu dan tidak dibawa pergi. King Feng Li punya firasat dalam hatinya bahwa peta misterius ini tentu tidak sederhana. Karena panah yang menunjuk pada peta menunjukkan lokasi yang pernah dilihat Li Qingshan sebelumnya. Tempat itu bernama tebing pemecah langit yang pernah menjebak ayah Li Qingshan, sang penakluk. Li Qingfeng mendekatkan peta hitam itu ke tubuhnya dan berkata, "Ayo kita tinggalkan tempat ini." Suelin mengangguk dan berjalan keluar bersama Li Qingfeng. Setelah beberapa saat, keduanya meninggalkan gua dan keluar. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Miao Yijiang melihat Lily dan Suelin keluar. Mata mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Sekarang Lily sudah menjadi tulang punggung semua orang menghormatinya. Jika Lily mengalami kecelakaan, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Meskipun anak anjing hitam familiar dengan distrik terlarang di pegunungan Kunlun, distrik terlarang saat ini telah bermutasi menjadi wilayah yang sangat berbahaya. Setan, hantu, iblis, dan binatang buas dapat terlihat di mana-mana. Sebagian besar dari mereka telah ada sejak zaman kuno dan semuanya disegel oleh Dao Surgawi di masa lalu. Kini mereka semua telah lolos, membahayakan seluruh dunia penggarap diri. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Ayo pergi. Kita menuju tebing pemecah langit." Lily merasa bahwa peta misterius yang baru saja diperolehnya itu pasti bukan peta sederhana, karena itu adalah peta orang suci. Pasti ada rahasia tersembunyi atau harta karun tersembunyi di dalamnya. Apapun situasinya, Lily harus mencari tahu apa sebenarnya yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan mungkin ada susunan teleportasi universal dari era kuno. Lily, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Jiang Miaoyi, Lin Sui, dan yang lainnya bergerak cepat. Tak lama kemudian, mereka telah berjalan lebih dari 100 km. Tiba-tiba, Lily berhenti, berdiri di tempat yang sama. Alisnya sedikit berkerut, sementara yang lain tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya ada anak anjing hitam, ular pemakan langit, Suelin, dan Miao Yijiang, yang semuanya kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa Li Qingfeng tiba-tiba berhenti dan berdiri di sana seperti patung. Melihat semua orang memasang ekspresi bingung, Lily meletakkan jari telunjuknya di mulutnya sendiri, menyuruh mereka diam, dan tidak membiarkan mereka bicara. Lily tiba-tiba berbalik secepat kilat, melihat ke belakang. Hanya seberkas cahaya hijau yang terlihat di belakangnya, lalu menghilang ke ruang hampa. Cahaya hijau ini sangat cepat, hanya King Feng Li yang melihatnya, sedangkan orang di sebelahnya tidak melihatnya sama sekali. "Seseorang mengikuti kita," kata Li King Feng dengan nada khawatir. Pada saat ini, King Feng Li luar biasa marah. Dia sudah berjalan sejauh ini, tetapi baru menyadari kalau ada yang sedang membuntutinya dari belakang. Jika yang mengikuti mereka adalah seorang master legendaris, mereka pasti dalam bahaya besar. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka pasti sudah terbunuh. Anak anjing hitam menjulurkan hidung anjingnya, mencium bau di udara tetapi tidak menemukan apapun. "King Feng Li, kau yakin?" "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada yang mengikuti kita? Kalau itu aroma orang yang tidak kukenal, aku pasti langsung menciumnya," kata Black Puppy.
Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Pupi, kau tidak mengerti. Ini bukan aura yang familiar. Ini cahaya hijau. Kalau tidak salah, dia bukan manusia. Seharusnya dia iblis. Dia bisa menembus ruang hampa dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah mendengar kata-kata King Feng Li, Suelin menggunakan mata surgawi Cao dan melihat ke arah depan. Namun, mata surgawi kekacauan Suelin hanya mampu melihat sejauh 200 meter, jadi ia tidak melihat apapun. Cahaya hijau itu tersembunyi di balik jarak 500 meter. Terlebih lagi, Suelin baru saja menggunakan mata surgawi kekacauan untuk melihat peti mati teratai hitam, yang menguras energi spiritualnya. Ia tidak bisa lagi menggunakan mata surgawi kekacauan, jadi ia hanya bisa menyerah tanpa daya. Kalian tunggu di sini. Aku akan kembali dan melihatnya, kata Li Qingfeng kepada Suelin dan yang lainnya. Setelah itu, Lili berjalan ke belakang. Ia melangkah sangat cepat, setiap langkahnya berjarak puluhan meter. Sesaat kemudian, ia sudah mencapai beberapa ratus meter. Lili mengalirkan energi spiritual di tubuhnya. Ia pun dengan hati-hati meraba ruang hampa, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ada apa? Aku baru saja melihat cahaya hijau memasuki ruang hampa. Bagaimana bisa hilang sekarang? Li Qingfeng mengerutkan kening. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Lili yakin dengan apa yang dilihatnya. Sebuah cahaya hijau telah mengikuti mereka, dan ketika Lili berbalik, cahaya hijau itu langsung memasuki ruang hampa. Tetapi sekarang, tidak peduli seberapa kerasnya King Feng Li mencoba menemukannya, dia tidak dapat menemukan cahaya hijau itu. Lili tidak mempercayainya. Ia menggunakan raungan singa roh untuk memanggil singa sonik, menggunakan serangan sonik terhadap ruang hampa. Ia ingin mengusir cahaya hijau itu, tetapi cahaya itu tidak muncul. Mungkin itu hanya imajinasiku. Mungkin tidak ada yang membuntuti kita. Li Qingfeng tersenyum tipis, lalu berbalik. Hanya saja, tidak ada yang melihat kepergian Li Qingfeng, tatapannya memancarkan tatapan dingin. Lili sengaja mengatakan itu. Meskipun tidak menemukan jejak cahaya hijau, ia berbicara agar si penguntit mendengarnya. Sayang, apa yang kamu temukan? Melihat Li Qingshan kembali, Suelin bertanya dengan hati-hati. Lili mengangguk dan berkata, aku tidak menemukan apapun. Aku mungkin hanya berkhayal. Tidak ada yang mengikuti kita. Ayo kita pergi saja dan ikuti petunjuk di peta harta karun. Setelah King Feng Li selesai berbicara, dia memimpin Suelin, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Miao Yijiang dan yang lainnya untuk segera pergi, menuju ke arah yang ditunjukkan pada peta harta karun. Tak lama setelah King Feng Li dan yang lainnya pergi, seberkas cahaya hijau kecil muncul di ruang hampa, dengan cepat menyatu membentuk sosok wanita halus berpakaian hijau. Wanita berbaju hijau ini berasal dari lembah kabut hantu. Dia diminta oleh wanita cantik itu untuk mengikuti Lili. Pada saat ini, wajah wanita cantik itu agak pucat. Alisnya berkerut erat. Dia berubah menjadi bintang kecil sebelumnya dan terbang ke angkasa. Dia telah menggunakan metode khusus untuk menghindari pengamatan Lili. Namun, auman singa sonik milik King Feng Li telah mengguncangnya, dan membuatnya menderita cedera ringan. Tidak disangka manusia ini benar-benar menemukan harta karun. Aku harus segera kembali untuk memberitahu Tuan, dan menyuruh Tuan datang untuk membunuhnya dan mengambil harta karun itu juga. Wanita anggun berpakaian hijau itu melirik ke arah yang dituju Li, lalu berbalik dan menuju lembah kabut hantu. Namun, ketika wanita hijau itu hendak pergi, raut wajahnya berubah drastis karena tak jauh dari sana, seseorang berdiri diam di sana. Orang itu bukan siapa-siapa, melainkan King Feng, yang bahkan tak ia sadari telah mengendap-endap mendekatinya. Cantik. Mau kemana kau? Tanya Li Qingshan dengan nada agak sinis sambil menatap wanita anggun di depannya yang berpakaian hijau. Bab 1536. Membunuh wanita berbaju hijau. Ketika wanita berpakaian hijau mendengar apa yang dikatakan King Feng Li, wajahnya berubah drastis dan matanya menjadi suram. Ia tak menyangka Li King Feng begitu licik hingga menipunya seperti itu. Mereka tidak benar-benar pergi. Malah, mereka hanya bersembunyi di dekat situ agar tidak terdeteksi. Dan, sekarang mereka malah menghalangi jalannya. Manusia, aku tidak mengenalmu. Minggir sekarang juga, kata wanita berbaju hijau itu menatap Li King Feng dengan dingin. Lili tersenyum tipis dan berkata, kaulah yang baru saja mengikutiku. Katakan padaku kenapa kau membuntuti kami. Jika jawabanmu benar, aku akan mengampuni nyawamu. Mengapa aku harus memberitahumu? Wanita berpakaian hijau itu mendengus dingin, dan dia memalingkan muka dengan mata penuh kebanggaan. Wanita berpakaian hijau itu menghentakkan kakinya ke tanah, melemparkannya tinggi ke langit dalam upaya melarikan diri. Lili mengalirkan esensi vital dalam tubuhnya, lalu mengayunkan tinju kanannya.
Tinju itu berubah menjadi tinju emas berkilau yang menghantam ke depan dengan kekuatan yang sangat dahsyat, menghantam wanita mungil itu dengan ganas. Wanita lemah itu mengabaikannya, lalu terus berlari ke depan. Tinju King Feng Li menembus tubuh wanita rapuh itu, tetapi dia tidak terluka sedikit pun. Tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan kecil cahaya hijau, lalu bergabung menjadi satu, yang menyebabkan mata King Feng Li berkilat karena sedikit terkejut. Tubuh spiritual, kau sebenarnya adalah tubuh spiritual yang hanya terdiri dari roh. Tidak ada tubuh fisik, kata Li King Feng dengan kilatan dingin di matanya. Lily baru mengerti saat itu. Wanita berbaju hijau itu bukanlah seorang kultivator, juga bukan seorang bos iblis. Dia hanyalah hantu ganas dalam wujud rohnya. Kekeke, kau cukup pintar. Kau tak bisa membunuhku. Wanita berbaju hijau itu tersenyum dingin. Ia berbalik dan bersiap melarikan diri. Benarkah? Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Hari ini, aku akan menggunakan petir untuk membunuhmu. Li King Feng tersenyum dingin. Tanpa ragu, ia mengeluarkan mutiara petir dan langsung menggunakan teknik petir untuk melepaskan puluhan sambaran petir yang menyambar wanita berbaju hijau itu. Papa. Banyak kilatan petir muncul dari langit, memancarkan kekuatan dahsyat, dan menyambar tubuh wanita berbaju hijau dengan dahsyat. Petir itu membakar seluruh tubuhnya, menyebabkannya jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya terus-menerus kejang, dan ia kesulitan bernapas, seolah-olah ia akan mati. King Feng Li menghampiri wanita berpakaian hijau itu dan menatapnya dengan penuh dominasi, seolah-olah dia sedang menatap seekor semut. Ketika King Feng Li tahu bahwa wanita berpakaian hijau itu adalah hantu yang ganas, dia langsung tahu solusinya. Tujuannya adalah untuk melepaskan petir menggunakan mutiara petir, karena petir merupakan kelemahan semua hantu. Benar saja, ia langsung mengalahkan wanita berpakaian hijau itu, melukainya dengan parah dan membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Bajingan, kau bahkan bisa mengendalikan guntur dan kilat. Wanita berbaju hijau itu menatap Li King Feng dengan mata penuh kepanikan, seolah-olah sedang menatap iblis. Ia paling takut pada guntur dan kilat, dan ia tidak menyangka Li King Feng akan mengalami serangan seperti itu. Aku memintamu untuk terakhir kalinya. Katakan siapa yang memintamu mengikutiku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Li Feng memegang mutiara petir di tangan kanannya, dengan kilatan petir kecil yang terus-menerus menyambar darinya, membuat wanita halus di depannya ketakutan. Wanita yang lembut itu menjadi pucat pasi. Ia hanyalah hantu dalam wujud roh dan tahu bahwa begitu ia melawan, ia akan dibunuh tanpa ampun oleh Li King Feng. Jiwanya akan terpencar ke angin, dan ia tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi di neraka saat itu. Baiklah, akan kukatakan. Jangan bunuh aku dengan petir. Penguasa lembah kabut hantu, iblis kerangka, memintaku untuk ikut denganmu. Wanita berbaju hijau itu dengan tegas menyebutkan nama tuannya. Untuk bertahan hidup, ia tak punya cara lain. Yang terpenting, Li King Feng sedang memegang mutiara petir di tangannya. Wanita berbaju hijau itu sangat ketakutan, kalau tidak, dia tidak akan mengatakannya. Kamu bisa pergi sekarang, kata Li Qingshan sambil tersenyum tipis. Secercah kebahagiaan terpancar di mata wanita berbaju hijau itu. Ia berdiri dan bersiap untuk melarikan diri. Tepat pada saat itu, anak anjing hitam menyerbu, membuka mulutnya dan melepaskan sinar kekuatan hitam, yang ditembakkan dengan ganas ke arah tubuh wanita berpakaian hijau, yang langsung menembus tubuhnya. Wanita berbaju hijau itu menjerit pilu, melirik Black Puppy dengan enggan, lalu mati. Jiwanya terpencar ke angin. Melihat wanita cantik berpakaian hijau itu meninggal, membuat Li King Feng sedikit mengernyit. Ia memelototi anak anjing hitam dengan tajam, dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Lily baru saja berjanji kepada wanita cantik berbaju hijau itu bahwa, selama dia memberitahu siapa yang memintanya untuk mengikutinya, dia akan melepaskannya. Dia tidak menyangka wanita itu akan dibunuh oleh anak anjing hitam dalam hitungan detik. Puppy, apa kau tidak mendengarku barusan? Kenapa kau membunuhnya? Tanya Li King Feng dengan ekspresi tidak puas. Menghadapi musuh-musuhnya, Li tidak pernah lemah lembut, namun ia percaya pada komitmen yang telah ia buat, dan kata-katanya setegas hukum. Karena ia berjanji akan melepaskan wanita itu, ia tidak ingin mudah mengingkari janjinya. Anak anjing hitam tersenyum tipis, dan berkata, King Feng Li, kau tidak boleh membiarkannya pergi. Begitu dia memberitahu tuannya kemana kita pergi, itu akan sangat berbahaya. Tuannya jelas seorang guru agung. Melihat King Feng Li tidak percaya pada dirinya sendiri, anak anjing hitam kembali menceritakan apa yang ada di dalam pikirannya kepada King Feng Li. Dalam penjelasan Black Puppy, Li King Feng tahu bahwa wanita cantik di lembah kabut hantu masih disegel oleh Dao Surgawi. Cakar tulang putihnya hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Begitu dia lolos dari lembah kabut hantu, Li King Feng sama sekali bukan tandingannya.
Membunuh wanita berbaju hijau itu juga baik baginya. Lily mengangguk. Ia tahu anak anjing hitam sangat mengenal pegunungan Kunlun, dan ia tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada dirinya. Lagi pula, Black Puppy masih merupakan sahabatnya yang paling setia dan tentu saja tidak akan berbohong kepadanya atau menyakitinya. Membandingkan anak anjing hitam dan wanita berpakaian hijau, tentu saja King Fengli lebih percaya pada anak anjing hitam. Baiklah, ayo kita keluar dari sini dan ikuti tanda panah di peta harta karun. King Fengli tidak tahu bahwa saat mereka pergi, beberapa ratus kilometer jauhnya di lembah kabut hantu, akan terdengar raungan marah. Sialan kau! Beraninya kau membunuh pelayanku! Aku takkan membiarkanmu lolos, teriak wanita cantik di lembah kabut hantu. Dia terus melambaikan telapak tangannya, memukul segel emas di atas kepalanya saat dia mencoba melepaskan diri dari kurungan itu. Pada permukaan segel emas itu, banyak retakan muncul. Retakan itu seperti jaring laba-laba yang terus menyebar, dan segel itu tampak seperti akan pecah kapan saja. Sebagai majikan wanita anggun berbaju hijau, wanita cantik itu sangat mengenal pelayannya. Ia menanamkan jejaknya sendiri di jiwa wanita anggun berbaju hijau. Begitu wanita anggun berbaju hijau itu meninggal, ia akan merasakannya dengan jelas. Tak butuh waktu lama bagi wanita cantik di lembah kabut hantu untuk keluar dari kurungannya saat ini. Li Qingfeng akan berada dalam bahaya sejak ia pergi. Tentu saja, mengenai situasinya saat ini, Lily masih belum tahu apa-apa. Ia kini berlari cepat menuju tebing pemecah langit. Bab 1537. Tebing pemecah langit yang bermutasi. Sepanjang perjalanan, Lily dan yang lainnya bertemu dengan berbagai macam binatang buas. Binatang-binatang buas itu sangat ganas dan memiliki aura yang kuat, tetapi mereka dibunuh dengan mudah oleh Lily. Lily Qingfeng kini memegang mutiara petir, dan bisa dikatakan ia tak terkalahkan. Ia secara efektif melawan monster iblis, binatang buas, dan iblis di distrik terlarang pegunungan Kunlun. Dan, seiring bertambahnya keakraban dengan teknik petir, kemampuan Lily untuk mengendalikan petir menjadi lebih akurat. Ia dapat secara akurat mengenai jantung iblis-iblis itu setiap saat, atau tenggorokan, kepala, dan bagian vital tubuh mereka lainnya. Beberapa jam kemudian, King Fengli, Suelin, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Miao Yijiang, dan yang lainnya akhirnya tiba di tebing pemecah langit. Ini adalah kedua kalinya Lily Qingfeng datang ke sini. Terakhir kali dia datang ke sini adalah untuk menyelamatkan ayahnya, sang penakluk. Meskipun sang penakluk diselamatkan, ia dan Qingfeng terpisah dari alam penghubung antara ruang yang menuju ke 3000 dunia besar di alam semesta. Melihat tebing pemecah langit di depan, wajah Lily Qingshan berubah. Wajahnya menjadi pucat karena perubahan besar telah terjadi di tebing pemecah langit sejak terakhir kali ia berada di sini. Dahulu, ada tebing yang sangat besar, tetapi kini tebing itu telah lenyap. Tergantikan oleh gunung raksasa yang tinggi dan lurus, menjulang ke langit setinggi 10.000 meter. Awan putih mengambang di puncak gunung, bergulung-gulung dengan ombak yang bergulung-gulung. Energi spiritual Li Qingfeng kini sangat kuat, kekuatannya juga luar biasa, tetapi ia masih belum bisa melihat apa yang ada di atas puncak. Ada kekuatan misterius yang dahsyat di puncak gunung, menghalangi penjelajahannya. Li Qingfeng hanya bisa melihat puncaknya di bawah 5 km. Sayang, apa yang terjadi? Kenapa ekspresi wajahmu berubah begitu drastis? Suelin menyadari kejanggalan pada diri Li Qingshan dan bertanya. Li Qingfeng tersenyum dan menjelaskan, terakhir kali aku ke sini, ini adalah tebing, tetapi sekarang telah menjadi puncak yang sangat tinggi, lebih dari 10.000 meter tingginya. Setelah mendengarkan kata-kata Lily, mata Suelin menjadi ragu. Ia belum pernah melihat hal seaneh itu, bagaimana mungkin sebuah tebing bisa berubah begitu besar hingga menjadi gunung raksasa. Wajah Black Puppy tampak serius, seakan-akan dia memikirkan sesuatu yang mengerikan, dia tercengang dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, anak anjing hitam berkata, King Fengli, aku mendengar sebuah legenda bahwa begitu bidang-bidang sebuah planet bermutasi, susunan teleportasi planet kuno akan diaktifkan dan medannya akan berubah. Tebing bisa berubah menjadi gunung dan gunung bisa berubah menjadi tebing. Susunan teleportasi era kuno kemungkinan besar tersembunyi di sini. Mendengar kata-kata anak anjing hitam, King Fengli terkejut sesaat. Lily, yang kini menjadi ketua aliansi dunia para kultivator timur, telah menguasai lencana ketua dan mengetahui keberadaan susunan teleportasi zaman kuno. Ia juga tahu di mana susunan teleportasi zaman kuno itu berada, dan seharusnya bukan di distrik terlarang pegunungan Kunlun. Namun, pegunungan Kunlun kini berubah secara tak terduga. Bahkan mungkin ada susunan teleportasi kuno di sini, yang membuatnya bingung. Mungkinkah dikatakan bahwa tidak hanya ada satu susunan teleportasi kuno di bumi yang mengarah ke planet-planet lain di alam semesta? Mungkinkah ada beberapa?
Lili Qingfeng mengeluarkan peta harta karun yang diambilnya dari peti mati hitam itu lagi. Ia memeriksanya dan menemukan bahwa panah di peta itu menunjuk ke puncak yang sangat tinggi, yaitu tebing pemecah langit. Tentu saja, sekarang namanya bukan tebing pemecah langit. Lebih tepat disebut puncak pemecah langit. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit pun ikut berkumpul untuk melihat peta. Ular pemakan langit mengulurkan ekornya, menunjuk panah di peta, dan berkata, "Aku pernah melihat peta ini di zaman kuno. Pasti ada harta karun besar yang terkubur di tebing pemecah langit semasa hidupnya." Li Qingshan mengerutkan kening dan bertanya, "Ular pemakan langit, santo teratai hitam adalah seorang santo iblis dan merupakan bos iblis dari Dao Iblis. Apa gunanya harta karunnya yang terpendam bagi kita?" Lili tidak lagi tertarik dengan harta karun santo teratai, karena peti mati hitam yang ditemukannya di dalam gua digunakan untuk proses pergantian kulit santo teratai, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sebagian besar isinya adalah harta karun spiritual dan teknik kultivasi yang digunakan oleh para kultivator yang mengikuti jalur iblis. Yang dikultivasikan Lili adalah esensi vital elemen api ortodoks, yang sama sekali tidak bisa dicampur dengan teknik kultivasi iblis tersebut. Esensi vital itu juga tidak bisa dikultivasikan. Jika orang-orang ortodoks dipaksa melakukan teknik kultivasi jahat, itu akan menyebabkan esensi vital dan ki mereka mengalami penyimpangan. Ular pemakan langit tersenyum tipis dan berkata, "King Feng Li, kau tidak perlu khawatir. Santo teratai hitam telah merampok banyak teknik kultivasi orang-orang ortodoks di masa lalu, juga harta spiritual, batu vitalitas, ramuan, dan sebagainya. Semua itu berguna bagi kita." Lili mengangguk, matanya memancarkan sedikit kebahagiaan. Selama teknik kultivasi itu bermanfaat baginya, ia tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Kita sekarang sedang mendaki bukit. Harta karun orang suci teratai hitam ada di tengah gunung. Harta itu ditandai di peta. Li Qingfeng mulai mendaki gunung bersama Suelin, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Jiang Miaoi. Gunung ini sangat tinggi, lebih dari 10.000 meter tingginya, dan ditutupi bebatuan hitam. Setiap bebatuan sangat keras. Lili mengeluarkan pedang kaisar api dari cincin interspatialnya. Ia menyalurkan esensi vital elemen api ke dalam pedang kaisar api, menebas dengan kuat di depannya. Percikan api itu berterbangan, tetapi batu itu baik-baik saja, yang membuat King Feng Li terkejut. Diketahui, kekuatan pedang King Feng Li sangat kuat, sangat tajam dan mampu membelah ratusan ribu benda, tetapi kini pedang itu bahkan tidak dapat memecahkan batu. Anak anjing hitam berjalan mendekat, mengulurkan kaki anjingnya, dan menyentuh batu itu. Ia lalu berkata, "Ini bukan batu biasa, melainkan batu vitalitas tingkat sakral yang telah bermutasi dan diselimuti cahaya. Kekerasannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan kau takkan mampu menghancurkannya dengan kekuatanmu saat ini." Lili meninggalkan batu-batu mutan itu begitu saja. Ia terus memimpin Suelin, anak anjing hitam, dan yang lainnya mendaki ke puncak gunung. Jauh di atas gunung, sebuah tekanan memancarkan dao surgawi yang kuat. Tekanan itu mengandung aura misterius yang seolah berasal dari zaman kuno dengan kekuatan luar biasa, menekan ke bawah. King Feng Li merasa sangat sulit baginya untuk melangkah lebih jauh, seolah-olah sebuah batu besar seberat 1 juta kilogram tengah menekannya. Adapun anak anjing hitam, ular pemakan langit, Suelin, Miaoi Jiang, dan yang lainnya, wajah mereka semua menjadi pucat dan agak sulit bagi mereka untuk berjalan. Mereka berjalan cukup lama. Lili dan yang lainnya hanya berjalan lebih dari 1000 meter, tetapi masih ada 5 kilometer lagi untuk mencapai tengah lereng gunung. Anak anjing hitam mengerutkan kening dan berkata, "Penindasan dao surgawi terlalu kuat. Kita tidak bisa mencapai bagian tengah dengan kecepatan ini." King Feng Li mengangguk, merenungkan masalah ini juga. Dia juga merasa mendaki gunung sendirian dengan kekuatannya sendiri sama sekali tidak mungkin. Pasti ada semacam rahasia tersembunyi di sini. Bab 1538. Harta karun muncul. Berdiri 1000 meter di atas permukaan tanah di puncak pemecah langit, ia memandangi pegunungan yang menjulang tinggi di hadapannya. Matanya berputar, merenungkan bagaimana ia bisa mematahkan penindasan dao surgawi. Ledakan-ledakan. Suara dentuman keras terdengar dari titik tengah gunung. Batu-batu mulai memancarkan cahaya keemasan, hitam, biru, dan ungu yang melesat ke langit. Mata King Feng menyipit saat dia berkata, "Harta karun Sein teratai hitam telah muncul." Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, "Ya, awalnya kupikir itu hanya akan muncul ketika kita sampai di puncak. Aku tak pernah menduga perubahan mendadak ini. Semua harta karun telah muncul, dan banyak cahaya melesat ke langit. Aku sudah bisa merasakan teknik tingkat suci dan batu vitalitas tingkat sakral." King Feng berkata dengan muram, "Jangan buang waktu lagi. Ayo cepat menuju puncak." Petik 2. Namun, saat King Feng melangkah maju, ia merasakan tekanan luar biasa.
Tekanan itu begitu kuat sehingga King Feng tidak bisa menggerakkan tubuhnya, mustahil baginya untuk maju. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, Suelin, dan Miao Yijiang juga tak bisa bergerak. Puncak pemecah langit berisi banyak kitab suci Dao Surgawi dan penindasan Dao Surgawi yang dahsyat. Kekuatan mengerikan itu menghentikan langkah mereka. Pang pang pang. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari kejauhan. Saking kerasnya, seluruh tanah bergetar. Bahkan puncak pemecah langit pun bergetar hebat. Ekspresi wajah King Feng berubah, seolah-olah ia merasakan pemandangan yang tak terbayangkan. Ia berbalik dan melihat banyak binatang buas berlari ke arah mereka. Mata binatang buas itu berwarna merah darah. Tentu saja, ada yang berwarna hitam, hijau, biru, atau ungu. Semua binatang buas ini telah bermutasi dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Kaki mereka mendarat keras di tanah dan menimbulkan retakan di bumi, seolah-olah terjadi gempa bumi. Retakan padat seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Binatang-binatang buas itu menuju ke arah puncak pemecah langit. King Feng mengerutkan kening dan bertanya, "Anak anjing hitam, apa yang terjadi dengan binatang buas ini?" Ekspresi Black Puppy serius. Ia berkata, "King Feng, kita harus cepat bersembunyi. Binatang-binatang buas ini datang untuk mengambil harta karun di titik tengah gunung." Ekspresi wajah King Feng berubah. Ia tidak menyangka harta karun Saint Rate hitam akan menarik begitu banyak binatang buas bermutasi ketika baru saja muncul. Sungguh mengerikan. King Feng berada 1000 meter di atas gunung, jadi mustahil baginya untuk bersembunyi. Anak anjing hitam, kita tidak bisa bersembunyi sekarang. Satu-satunya cara adalah memanjat maju. Penindasan Dao Surgawi tidak hanya efektif melawan kita, tetapi juga melawan binatang buas, kata King Feng sambil memeriksa kitab suci di hadapannya dengan saksama. King Feng cukup berpengetahuan tentang kitab suci. Ia bertekad untuk memecahkan kitab suci tersebut karena jika ia berhasil memecahkannya, mereka akan dapat mencapai puncak gunung dan menemukan harta karun Santo Teratai Hitam. Di bawah tatapan King Feng, tanda-tanda hitam pada kitab suci jimat itu berkelebat bagaikan kecebong yang berenang. Kitab suci surgawi tidak sama dengan kitab suci biasa, mereka hidup seperti organisme. Tulisan jimat biasa, seperti tulisan jimat angin, hujan, dan guntur tidak dapat dipindahkan, tulisan tersebut tetap menempel secara permanen. King Feng memeriksa kitab suci itu dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Binatang-binatang buas itu semakin mendekat dan kini hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Namun kecepatan dan kekuatan mereka juga dibatasi oleh Dao Surgawi. Namun, ada beberapa binatang buas yang terus melaju dengan kekuatan luar biasa, semakin dekat dengan King Feng dan yang lainnya. Ekspresi Suelin memucat. Ia berkata, "Oh tidak, dua binatang buas yang kuat telah menyusul kita." King Feng berbalik dan melihat dua binatang buas yang kuat hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Yang satu adalah singa neraka sementara yang satu lagi adalah buaya kekaisaran es. "Manusia, beraninya kau menghalangi jalan kami. Aku akan membunuhmu hari ini," singa Inferno meraung dengan niat membunuh sambil menyemburkan api merah ke arah King Feng. King Feng tersenyum dingin dan matanya mengejek. Singa Inferno benar-benar mencari ajalnya. Beraninya ia menggunakan serangan api ke arahnya. Ia seperti bayi yang mencoba memamerkan keahliannya di hadapan seorang maestro. Angin sepoi-sepoi memanfaatkan esensi vital api di tubuhnya, dan cahaya kemasan berkumpul di tangan kanannya. Kemudian, ia menggenggam langsung gumpalan api merah di udara. "Bagaimana mungkin? Apiku panasnya 3000 derajat. Bagaimana kau bisa meraihnya?" tanya singa neraka itu tak percaya. King Feng tersenyum dingin sambil mengepalkan tinjunya dan segera memadamkan api. Api itu berubah menjadi percikan-percikan kecil yang menghilang ke udara. Singa neraka tidak percaya serangannya tidak berhasil, jadi ia melontarkan selusin api lagi ke arah King Feng. Namun, King Feng selalu berhasil meraih api dengan tangannya, lalu memadamkannya dengan tangan kosong. Singa api itu benar-benar terdiam dan matanya berubah ketakutan. King Feng melangkah maju dan langsung muncul di hadapan singa api itu. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram tubuh singa itu. Lalu ia mengangkatnya dengan tangannya. Di sisi lain, buaya kekaisaran es menembakkan es putih ke arah King Feng, bertekad untuk menusuk King Feng sampai mati. King Feng tersenyum dingin dan meninju ke depan dengan tangan kirinya, langsung menghancurkan es, lalu meraih buaya kekaisaran yang sedingin es, ia mengangkatnya dari tanah. Saat itu, wajah King Feng tampak agung. Ia memegang buaya kekaisaran es di tangan kirinya dan singa Inferno di tangan kanannya. Anak anjing hitam menatap King Feng dan berkata, "Kenapa kau tidak membunuh mereka saja? Kenapa kau membiarkan mereka hidup?" King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Kitab suci di puncak pemecah langit terlalu kuat.
Aku belum tahu cara memecahkannya untuk saat ini, jadi aku akan menggunakan dua binatang buas ini untuk menjelajahi jalan di depan. Petik 2. Kemudian, kilatan dingin muncul di mata King Feng. Ia pertama-tama melemparkan singa inferno ke arah kitab suci jimat Dao Surgawi. Ledakan. Singa neraka itu panjangnya lebih dari puluhan meter dan menyebabkan ledakan besar saat mendarat dengan keras di naskah jimat Dao Surgawi. Tiba-tiba, singa neraka itu meledak menjadi beberapa bagian dan menghilang. Bab 1539. Siapakah binatang buas yang sebenarnya? Semua orang tercengang melihat tubuh singa neraka itu meledak menjadi beberapa bagian. Anak anjing hitam berkata, singa inferno adalah binatang iblis tingkat 7 dari alam kaisar roh, tapi dia tidak sebanding dengan kitab suci jimat Dao Surgawi. Dao Surgawi terlalu kuat. Ular pemakan langit mengangguk dan berkata juga, kitab suci itu pasti muncul setelah kejadian di pegunungan Kunlun. Itu bukan kitab suci zaman modern, itu pasti kitab suci dari zaman kuno. Kalau tidak, kitab suci itu tidak akan sekuat itu. King Feng merenung sambil melihat ke lokasi di mana singa neraka itu meledak, dia tampak tengah berpikir keras. Tepat saat kitab suci itu meledak, ia melihat dengan jelas semua yang ada di dalamnya. Ada sebuah gua gelap gulita seperti lubang hitam dari luar angkasa. King Feng sangat akrab dengan lubang hitam sejak dia mengaktifkan garis darah pemakan, yang mirip dengannya. King Feng punya spekulasi, naskah jimat Dao Surgawi kemungkinan besar adalah kitab suci Devouring. Jika dia benar, maka itu akan sangat berguna baginya. King Feng mengangkat buaya kekaisaran es di tangan kirinya, dan menyalurkan saripati vitalnya, dia melemparkannya ke arah kitab suci hitam. Ledakan. Buaya kekaisaran yang sedingin es itu hancur berkeping-keping dengan suara ledakan keras. Pecahan-pecahan es itu kemudian menguap menjadi tetesan air dan lenyap dari bumi. King Feng telah menggunakan buaya kekaisaran es untuk memeriksa lubang hitam yang muncul dalam sepersekian detik selama tabrakan. Meskipun lubang hitam itu hanya terlihat sekejap sedetik, King Feng melihat bahwa lubang hitam itu identik dengan lubang hitam yang dibentuk oleh garis darah pemakan miliknya. Kitab suci pemakan, pikir King Ching sambil membenarkan spekulasinya. Ada banyak jenis kitab suci, seperti kitab suci unsur, kitab suci lava, batu, gunung. Namun, jenis yang terkuat adalah kitab suci kekacauan kuno seperti kitab suci waktu, kitab suci ruang angkasa, kitab suci pelahap, kitab suci kehancuran, kitab suci abadi, dan kitab suci kecepatan cahaya. Di antara semua naskah jimat Dao Surgawi, naskah jimat pelahap merupakan jenis naskah jimat Dao Surgawi yang terkuat karena berasal dari masa kacau. Suara kaisar malam kegelapan tiba-tiba muncul di benak King Feng, anak muda, izinkan aku memberitahumu cara memecahkan kitab suci pelahap. Secercah kebahagiaan muncul di mata King Feng ketika mendengar kata-kata kaisar malam kegelapan. Dengan cepat, ia menjawab, "Senior, tolong beritahu aku cara memecahkan kitab suci para pelahap ini." Kaisar malam kegelapan tersenyum tipis dan berkata, "Sangat sederhana. Metodemu tadi benar. Kau bisa membanting tubuh binatang buas ke kitab suci untuk menyebabkan ledakan. Lalu, kau bisa mengamati kitab suci pelahap yang meledak untuk menemukan cara memecahkannya." "Terima kasih, senior. Saya akan segera menggunakan metode ini," kata King Feng sambil berbalik dan melihat binatang buas itu telah menyusul mereka. Puluhan binatang buas berdiri di hadapan mereka, dan ratusan binatang buas di belakangnya terus-menerus menyerbu ke arah mereka. King Feng sangat gembira dan bersemangat. Jumlah binatang buas itu cukup baginya untuk memahami kitab suci pelahap. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, Miao Yijiang, lindungi Suelin. Pastikan dia tidak terluka, kata King Feng kepada yang lain. Kemudian, ia berdiri di atas batu. Angin sepoi-sepoi membentuk perisai cahaya pelindung untuk melindungi mereka. Lalu, ia melesat menuju binatang buas itu. Para binatang buas itu dipenuhi rasa tak percaya ketika melihat King Feng menerjang ke arah mereka. Mereka bertingkah seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang tak dapat dipercaya. Apa manusia ini gila? Kenapa dia malah menyerbu? Apa dia tidak takut mati? Pikir para binatang buas itu dalam hati. Detik berikutnya, King Feng meraih binatang buas di depannya, seekor serigala iblis. Ia mencengkeram salah satu kakinya dan mengangkatnya ke langit. Serigala iblis itu mencoba melawan, tetapi tidak mampu melawan. Ia tidak bisa bergerak sedikit pun setelah ditangkap olehnya. King Feng mencengkeram kaki belakang serigala iblis dan melemparkannya ke arah kitab suci pelahap. Tabrakan itu menyebabkan ledakan lain dan membentuk lubang hitam. Setelah menghafal bentuk lubang hitam, ia mulai memeriksa naskah jimat Dao Surgawi dengan saksama. Kitab suci pemakan itu dibuat dari goresan-goresan dengan panjang dan lebar yang berbeda-beda, dan King Feng harus menghafal seluruh kitab suci itu. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi menangkap dua binatang buas dengan tangannya dan melemparkannya ke arah kitab suci.
Tubuh mereka bertabrakan dengan kitab suci pelahap dengan suara ledakan keras, dan dua kitab suci pelahap muncul kembali di langit. Binatang buas itu ketakutan saat melihat kekuatan King Feng. Sekalipun mereka telah bermutasi dan menjadi ganas dan haus darah, semua binatang buas itu takut melihat karakter seperti bos iblis seperti King Feng. Tanpa mempedulikan perasaan mereka, ia terus menyalurkan esensi vital di dalam tubuhnya sambil melemparkan binatang buas di sekitarnya seperti pangsit ke arah kitab suci. Ledakan terjadi terus-menerus di lokasi tabrakan. Kitab suci dengan berbagai jurus bermunculan dan King Feng mengambil kesempatan itu untuk menguasai kitab suci pelahap. King Feng adalah pembelajar yang cepat. Tak lama kemudian, ia memiliki pemahaman dasar tentang kitab suci pelahap. Seperti yang diduga, kitab suci Devourer berbeda dari kitab suci lainnya. Goresannya bukan sekadar goresan horizontal dan vertikal biasa, melainkan seperti jaring laba-laba yang saling bersilangan dan hampir mustahil untuk diuraikan. Meskipun tampak tanpa pola, ia dibangun dengan aturan-aturan sang pemangsa. Hanya orang-orang berbakat dengan pemahaman ruang dan kitab suci seperti King Feng yang dapat memahaminya. Pang-pang! King Feng terus menangkap binatang buas di sekitarnya. Begitu ia meraih tubuh mereka, ia melemparkannya ke puncak pemecah langit. Selama proses ini, King Feng berhasil mempelajari semua tentang kitab suci pelahap. Ia telah sepenuhnya menguasai kitab suci Dao Surgawi ini. Ya ampun! Manusia ini terlalu jahat. Dia bahkan lebih jahat dari kita. Dia benar-benar iblis. Binatang buas di sekitarnya menangis terseduh-seduh. Mereka mengira mereka adalah binatang buas terkuat sehingga mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi King Feng bahkan lebih kuat dari mereka. Dalam sekejap mata, ia telah membunuh beberapa ratus binatang buas. Bab 1540. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas di sekitarnya pucat pasi ketika melihat perilaku ganasnya King Feng. Beberapa binatang buas pengecut segera berbalik dan melarikan diri. Namun, King Feng tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia menghentakkan kaki di tanah dan terbang ke angkasa. Ia mengejar binatang buas yang melarikan diri bagai kilatan petir hitam. King Feng mengulurkan telapak tangannya untuk mencengkeram kaki binatang buas itu. Lalu ia melemparkan tubuh mereka ke arah kitab suci pelahap di puncak pemecah langit. Tubuh para monster ganas itu bertabrakan dengan kitab suci Devourer dengan suara dentuman keras. Kemudian, tubuh mereka hancur berkeping-keping di udara. Pada saat yang sama, sebuah lubang hitam muncul sekali lagi, menyingkapkan banyak goresan yang menyusun kitab suci jimat pelahap. Karena pemahamannya yang mendalam, King Feng dapat memahami kitab suci dengan jelas. Sekarang, misinya adalah membunuh binatang buas ini. King Feng tahu bahwa binatang buas ini adalah musuhnya. Mereka semua tertarik oleh harta karun di sini. Dia hanya bisa sampai ke puncak pemecah langit setelah membunuh mereka semua. Seperti seekor harimau yang menabrak kawanan domba, King Feng terus-menerus mengulurkan telapak tangannya ke depan untuk menangkap dan melempar binatang buas itu. Kemudian, ia melemparkannya ke arah kitab suci pelahap. Tubuh binatang buas itu bertabrakan dengan kitab suci pelahap dengan suara dentuman keras sebelum hancur dan lenyap dari bumi. Bahkan jika binatang buas itu ingin melarikan diri, kecepatan mereka tidak sebanding dengan kecepatan angin. Dalam sekejap mata, angin telah menyusul dan menangkap mereka. Binatang buas mutan ini telah bertemu musuh, dan mereka hanya bisa dibunuh oleh King Feng. Dalam sekejap, ribuan binatang buas itu ditangkap oleh King Feng. Mereka terlempar ke arah kitab suci pelahap dan terbunuh setelah tabrakan. Tak satu pun binatang buas yang selamat. King Feng telah menggunakan tubuh mereka sebagai eksperimen untuk sepenuhnya menguasai cara kerja naskah jimat pelahap. Karena itu, ia sangat gembira. Jika ia menguasai kitab suci pelahap, ia akan bisa mencapai puncak pemecah langit dengan selamat. Dengan begitu, ia akan bisa mendapatkan harta karun Santo Terate Hitam. Terlebih lagi, dilihat dari cahaya warna-warni yang datang dari puncak Skybrea King, pastilah ada banyak harta karun di sana. Meskipun King Feng berada ribuan meter jauhnya dari puncak Skybrea King, dia dapat merasakan batu vitalitas tingkat sakral di sana. King Feng percaya bahwa begitu dia menelan batu vitalitas tingkat suci, dia pasti akan mampu memasuki alam roh tertinggi, atau bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Maka dia akan tak terkalahkan di seluruh pegunungan Kunlun. King Feng punya rencana bagus tetapi banyak hal tidak terjadi seperti yang ia kira. Tepat saat King Feng selesai membunuh ribuan binatang buas dan hendak menuju puncak pemecah langit, dia mendengar ledakan keras di belakangnya. Suaranya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Seluruh tanah bergetar, dan retakan muncul di udara. Bahkan bebatuan puncak pemecah langit pun berjatuhan ke tanah karena suara itu. King Feng mengerutkan kening karena terkejut. Ia berbalik dan mendapati banyak binatang buas di belakangnya lagi. Kerumunan binatang buas itu padat.
Mereka bagaikan tetesan air di lautan, mustahil melihat ujung gerombolan itu, bagaikan lautan belalang yang menyerbu ke arah mereka. King Feng tercengang. Dari perkiraan kasar, pasti ada setidaknya belasan ratus ribu binatang buas. Ini berarti sebagian besar binatang buas di pegunungan Kunlun telah berkumpul di sini. Jantung King Feng berdebar kencang. Ia bisa mengalahkan ribuan binatang buas. Ia bahkan bisa mengalahkan 10.000 binatang buas. Namun, setidaknya ada belasan ratus ribu. Terlebih lagi, mereka semua sangat kuat. King Feng tidak mampu mengalahkan mereka semua. Bahkan jika ia bisa membunuh binatang buas ini, ia akan menghabiskan seluruh esensi vitalnya. Sial, bagaimana mungkin ada begitu banyak binatang buas? Jumlah mereka seperti lautan, gerutu King Feng dengan marah. Black Puppy mengendus udara terus-menerus dan ekspresinya berubah saat ia mencium aroma yang familiar. Oh tidak, King Feng. Kita harus segera pergi dari sini dan bergegas menuju puncak. Taoti akan segera tiba, kata anak anjing hitam. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika mendengar kata-kata anak anjing hitam. Ia tahu anak anjing hitam tidak akan berbohong kepadanya. Jika ia mengatakan Taoti akan datang, Taoti itu pasti akan muncul. Sebelumnya, King Feng curiga mengapa belasan ratus ribu binatang buas muncul. Sekarang semuanya masuk akal, Taotilah dalam semua ini. Taoti adalah salah satu dari 10 binatang buas di zaman kuno. Semua binatang akan tunduk padanya dan mematuhi perintahnya. Binatang buas akan mengikuti instruksinya tanpa ragu-ragu. Ikuti aku. Harta karun Santo Trate Hitam ada di titik tengah puncak. Ayo kita ambil harta karunnya dulu. Tanpa ragu lagi, King Feng melambaikan tangannya dan memimpin rombongan menuju puncak pemecah langit. Karena sudah menguasai kitab suci pelahap, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang inti kitab suci tersebut. Dengan bantuannya, mereka dapat dengan mudah mendaki gunung. Angin sepoi-sepoi dapat dengan mudah bermanuver di sekitar dao langit dan tekanan dari naskah-naskah jimat. Ia berjalan seperti berjalan di tanah datar. Suelin, Miao Yijiang, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit mengikutinya dari dekat. Tanpa dao surgawi, jalannya semudah mendaki gunung. King Feng dan yang lainnya dengan cepat mendaki 1000 meter. King Feng berbalik dan melihat ke belakangnya serta melihat 100.000 binatang buas terus-menerus menyerbu menuju puncak pemecah langit. Sejumlah besar binatang buas hanya bisa berlari perlahan karena mereka terlalu lemah. Beberapa binatang buas yang kuat mampu menahan tekanan kitab suci pelahap dan terus bergegas menuju puncak. Ekspresi wajah King Feng berubah dingin ketika ia menyadari kekuatan mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada kelompok binatang buas sebelumnya. Akan tetapi, meskipun binatang buas itu kuat, mereka masih lebih lemah dari kitab suci pelahap. Penindasan terhadap kitab suci pelahap telah menghalangi jalan mereka. King Feng mengalihkan pandangannya dari belasan ratus ribu binatang buas dan terus memimpin Suelin, Miao Yijiang, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit menuju puncak-puncak pemecah langit. Jejak langkahnya sangat tidak menentu. Terkadang ia berbelok ke kiri, terkadang ke kanan. Terkadang ia bahkan mundur. Jejaknya seperti ular yang melata. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.